kita akan memberikan kabar gembira untuk para penonton kita ya. Iya. Khusus viewers episode Memeci dan Kak Ica, itu ada giveaway. Oh sure, pasti. Akan ada 2 pertanyaan dan hadiahnya nanti akan dari Memeci dan Kak Ica dari Dianka Goods ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita nggak perlu kuliah atau kita sebenarnya perlu banget kuliah? Oh, kalau menurut aku perlu banget, Mem. Karena apa? Memang betul, bisnis itu adalah eksekusi yang paling penting. Tapi dengan kuliah, itu kita menjadi bekerja dengan terstruktur. Dan tentu saja majunya suatu usaha itu tidak lepas dari kedisiplinan dari pengusaha itu sendiri. Baik dalam kepengurusan ketenagakerjaan dan juga perizinan. Kemarin waktu ngurus-ngurus ini tuh ngurusin izinnya ribet atau enggak. Terus pemerintah kita kayak membantu banget gak sih? Ketika teman-teman dari Dianka, insya Allah udah gak usah pikir, tinggal cari aja mana cocok. So you don't have to think kayak ini safety atau enggak, tapi cocok apa enggak. That's it. Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi selalu untuk kita. Dan hari ini kita sudah sampai di episode kelak kita bahas bersama tokoh yang luar biasa. Hari ini Memeci tuh ya seneng banget karena Memeci punya kesempatan untuk mengundang anak murid, adik, saudara, dan juga wanita yang luar biasa dari Bengkulu. Yang sumbangsihnya untuk Bengkulu ini sudah lumayan ya, tercatat, tercetak, dan terpublikasi. Ya, hari ini kita kehadiran Witari Aisyah, the owner of Dianka Goods. Apa kabar Ica? Alhamdulillah baik. Jadi Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Mem sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Jadi hari ini Memeci pertama mau ngucapin terima kasih udah berkenan hadir. Dan insya Allah nanti kita akan berbagi banyak sekali hal ya, yang pastinya akan bermanfaat sekali terutama untuk anak-anak muda Bengkulu yang mau bergerak di bidang usaha seperti yang Kak Ica ya, sapaannya tuh Kak Ica jalani. Tapi sebelum kita panjang lebar, kita perkenalan dulu nih. Siapa tahu ada yang belum mengenal Kak Ica. Baiklah. Sebenarnya mau bilang makasih tuh aku justru. So this is my first podcast ever gitu. Jadi that's a very nice chance. Terima kasih sudah mengundang. Terus juga pas banget waktunya Mem. Jadi kenapa tidak, ya nggak sih? Betul. Perkenalan dari mana ya? Namaku ke situ ya. Namaku Ica. Jadi nama Instagramnya Witari Cahyadi. Sebenarnya nama aslinya Witari Aisyah. Terus juga usia ya. Usia nggak usah tahu. Lulusan mana sih Kak Ica? Lulusan Universitas Bengkulu. Masya Allah. Kita satu alma mater dong. Ya nggak sih? English Department. Dan ini kan orang banyak mengulik-nguliki saya. Memeci kok dari guru bahasa Inggris jadi seorang makeup artist. Dan sekarang muncul lagi nih Kak Ica yang dari lulusan keguruan ya, teacher training program. Kok bisa jadi pengusaha nih? Itu kita jelaskan dulu mungkin sejarah dari awalnya ya. Tidak tiba-tiba muncul dan lahir Dianka. Apa sih Kak Ica? Apakah ini dari zaman kuliah Kak Ica merintis atau gimana? Kalau Diankanya sendiri tuh enggak sih Mem. Dianka tuh emang baru sudah tamat kuliah ya. Kita merintisnya. Cuman emang dari zaman kuliah itu udah mulai suka bergabung lah ke usaha kayak gitu. Memang usaha orang tua awalnya. Tapi bukan retail ya. Melainkan jasa. Tapi emang udah kelihatan sih dari SMP kayak gitu udah suka. Peminatannya memang ke sana ya. Ke entrepreneurship kayak gitu kan. Jadi orang tua punya usaha jasa, and then ketika SMP kayak gitu, aku menawarkan ke teman-teman gitu kan, ada satu jasa di mana kalau kita masuk SMA, itu harus punya TOEFL gitu. So pada saat itu kan zaman tahun berapa gitu ya, nggak lama banget sih ya. 2014an. Iya 2014an gitu kan. Jadi TOEFL itu kan kalau masih belum affordable ya untuk anak SMP kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita mau masuk SMA harus udah TOEFL. Jadi aku pikir kayak izin sama mama, boleh nggak sih aku kasih 50% harga kayak gitu. Boleh sama mama. Surprisingly almost semua satu tingkatan tuh ikut. So I made my own 30 juta pertama itu SMP. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Dan bagi yang penasaran, usaha apa sih di bidang jasa? Namanya adalah Colorado Course. Di situ juga Memeci sebenarnya ditempa ya untuk memiliki rasa asih dan juga profesionalitas yang luar biasa. Dan ownernya adalah Mem Mary Whitman. Jadi Kak Ica ini adalah anak dari Mem Mary Whitman Colorado Course, legend banget dari tahun 85 ya. Dan juga Pak Whitman Rashid. Nah, sebagai anak dari seorang pendidik ya, yang akhirnya terjun membantu usaha orang tua tadi ya di 30 juta pertama. Itu
Kak Ica manfaatkan untuk apa nih 30 jutanya? Ditabung. Ditabung. Iya, ditabung. Mm-mm. Karena memang pada saat itu nggak tahu juga mau ngapain kan, Mem, Mm-mm. gitu. Jadi titip mama kayak gitu loh. Udah itu aja sih. Mm. Cuman bukan ketika excitement-nya itu bukan ketika mau ngabisin uangnya justru. Tapi Betul. excitement yang dirasa tuh pada saat how to make the money itself kayak gitu. Jadi gimana caranya pas buat uang itu, mendapatkan uang itu baru excitement-nya. Jadi kayak happiness-nya tuh di sana justru. Berarti datangnya saat itu spontaneous ya sebenarnya? Spontaneous, ya spontaneous. Oke. Karena emang pada saat itu kan Ica kan ini ya Mem ya, angkatan pertama SBI waktu itu Mm-mm. SMP kan. Jadi sekolah bertaraf internasional waktu itu zaman pokoknya SBI lah ya. You were my teacher as well. Exactly. Jadi waktu Mem itu Eci ini guru Kak Ica kayak gitu loh. Mm-mm. Jadi pada saat itu Mem Eci kan tahu banget lah ya kita Ica dan teman-teman kayak gitu kan. Tapi pada saat itu ternyata masih hot banget kayak gitu kalau masuk sekolah harus ada TOEFL dan lainnya. Mm-mm. Nah, jadi aku melihat ada peluang aja sih kayak gitu Mm-mm. dimana oh ini nggak harus TOEFL yang ITP banget, maksudnya yang nggak internationally but bisa locally kayak gitu kan. Mm-mm. Kalau locally kan emang Colorado punya license, kupikir Mm-mm. seperti itu. Sekarang tergantung si owner nih, which is my parents gitu kan. Jadi owner bersedia nggak nih ngasih harga 50% ke anak SMP. Iya. Nah ketika owner bersedia ya sudah aku promosikan ke teman-teman, bahkan ke SMP-SMP lain sih waktu itu. Tuh, Masya Allah ya. Gitu. Dan ingat banget Memeci di masa SBI itu ya. Hmm. Wah, memang banyak sekali lembaga Iya. kursus yang diserang orang tua untuk diserbu ya. Iya. Ayo kita masuk, kita bergabung. Dan Iya. Colorado Course adalah salah satu yang terbaik karena bukan Masya Allah. hanya mendidik ya, tapi juga pembinaan itu menyeluruh Iya. ke guru-gurunya juga. Jadi kita saat itu Iya. sebenarnya kita gencatan senjata Iya. untuk target pemasaran biasa ya, Iya. kita langsung betul-betul fokus ke TOEFL pada saat Iya. itu Iya. preparation itu guru-gurunya tuh dilatih full, Iya. termasuk Memeci itu pelatih Iya. saat itu. Nah lalu setelah tamat itu juga Memeci pernah belanja lemon sama Kak Ica. Oh iya, Nah benar Mem. itu Jadi kan awal setelah itu mulanya kan kan ya. SMP ya, Mm-mm. lalu SMA. SMA itu aku fokus ke ini Mem, ke olahraga kan, olahraga waktu itu. Karena aku pikir kayak yang mungkin kenapa suka olahraga juga, papa kan juga suruh ini ya, atlet pingpong kayak gitu Mm-mm. kan. Dan waktu itu kita fokus lah ke sana. Jadi pada saat SMA juga nggak terlalu banyak yang namanya entrepreneurship gitu kan. Fokus lah ke sana pokoknya antara sekolah olahraga. Mm-mm. Asumsinya supaya apapun nanti kesempatannya untuk masuk kuliah dan dimanapun kuliahnya, nanti itu nggak menutup kesempatan pintu-pintu gitu. Jadi banyak banget Kalau untuk atlet kesempatan. ya, Iya, mau benar-benar. atlet, mau sekolah, maksudnya mau atlet, mau akademik kayak gitu, Mm-mm. harus semuanya tuh kesempatan terbuka. Makanya pada saat SMA emang fokus kedua itu. Pintu mana aja lah kira-kira kayak gitu. Nah, kuliah itu kan sambil kuliah sambil belajar juga ya di usaha orang tua. Waktu itu posisinya juga kerja Mem, jadi aku yang emang buka rolling pagi-pagi Mem, kayak yang ngepel, nyapu itu cabang di Kandang Limun waktu itu, yang cabang terbaru kan waktu itu kan. Jadi kayak yang ya memang mulai dari awal bersihin, jaga sampai akhirnya nerima tamu dan lainnya. Pokoknya I learn about multifungsi. Iya, multifunctions kan. Terus juga kayak yang nerima tamu, administrasi, segala macam, nerima orang daftar, promosi, pokoknya semuanya kayak gitu kan all in. Nah, tamat kuliah nggak lama, bahkan ya nggak lama ya, tamat kuliah langsung merit. Nah, pada saat merit ini rasanya ketemu dengan partner yang alhamdulillah juga mungkin punya jiwa entrepreneurship kayak gitu kan. Jadi tapi dia sedikit berbeda nih stylenya. Kalau kalau orang tua maksudnya kalau orang tua itu mereka lebih ke jasa pendidikan, kalau partner sendiri ya sekarang suami kan itu dia lebih ke retail. Jadi kayak yang ya itu tadi bukan ya beda lah Mem, culture-nya beda. Cuman kan basically entrepreneurship kan pasti tentunya ada benang merah yang sama kan, Betul. cuman produknya aja yang beda. Nah pada saat itu aku melihat di mana oke berarti partner ngajaknya ke retail, di mana kalau emang seandainya jasa, ini kan kita harus stay in one place kayak gitu. Dalam artian dia punya prinsip kalau jasa kita harus stay in one place, sedangkan aku seorang istri harus ikut dia dan dia juga tidak tahu mau pindah kemana. Jadi harus dimanapun kita berada, the business harus running gitu kan. Makanya pindah ke retail Mem, kayak gitu ke produk. Melihat ada lemon nih. But I thought you were the first one that introduced the lemon. Exactly. Kan? So at that time juga tidak banyak influencer yang ada di Bengkulu dan akhirnya Memeci langsung ya
full saat itu ya. Dan yang Enggak, Mem yang ngenalin aku lemon pertama kali sebelum Mem. Oh iya bener, inget Iya, Memeci, iya, bener iya, bener iya, bener. iya. Waktu itu Memeci kasih tahu di Iya, mana beli iya, lemonnya. iya, Iya bener. bener. Jadi justru Mem Eci yang, Mem ada coba lemon kata Mem gitu kan. Akhirnya aku coba sendiri kan, and then aku turun berat badan waktu itu kan. Oh iya bener, You lupa lagi. you encourage me. Oh my god. Mem yang encourage Right. waktu itu. I I do see. remember that. Jadi Mem yang encourage Ica pada saat itu, tapi pada saat itu Mem cuman kayak yang as usual kan. Mem kan selalu membagikan hal baik kepada siapapun gitu kan. Jadi kayak Mem berhasil nih, aku masih ingat banget. Mem naik tangga, nggak ada sesak, Yes, Remember nggak you said that? yes. Ya nggak sih? Nah waktu itu Mem ngasih lemon, Mem ajarin cara itu waktu minum segala macam. Tapi Mem waktu itu emang belum promo, belum fokus ke endorsement waktu itu. Ya, belum ada story juga Belum kayaknya. belum ada. Emang Mem waktu itu pokoknya belum ada story lah. Makeup artist waktu itu Mem juga masih aktif banget di Facebook kan waktu Iya, itu iya. kan. Jadi belum ada Mem endorsement. Aku coba lemonnya, and then ya aku dapat benefitnya. Lalu juga I thought you were my inspired. I mean you are my inspiration sih. Jadi ketika Mem banyak menawarkan endorsement, I learn about that as well gitu. Oh gini ya depan kamera ya. Kayak, That is so sweet. jadi kan oh kayak gini, akhirnya nawarin ternyata ya rame, akhirnya jual lemon waktu itu. Jadi lemonnya tuh teman-teman lemon peras, bukan lemon kayak buah kayak gitu, bukan. Jadi lemon peras, dia udah dalam satu botol, isi berapa ya memang waktu itu? Ada yang 100 mili. 500 mili gitu ya, isi 500 mili, and then tinggal minum gitu, and then manfaatnya bisa turunin berat badan dan lain-lainnya. Nah dari situ Mem, akhirnya rame kan, mulai kan Mem juga support me gitu kan, jadi kayak yang banyak yang tahu juga, sampai akhirnya, nah pada saat itu nextnya apa nih kayak gitu kan. Again, partner tanya mau jual produk apa lagi gitu kan, nggak tahu, bingung. Banyak banget opsi waktu itu Mem. Kebetulan suami kan juga backgroundnya kan bukan kecantikan kan Mem ya. Iya, Backgroundnya tuh bener-bener yang dunia cowok banget. Jadi masa aku disuruh jual spare part Mem kayak gitu kan. How did I know? Iya betul. Spare part? Nggak ada ilmunya. Baut kayak gitu kan. Akhirnya dia bilang kalau emang mau spare part baut, aku punya banyak link gitu kan. Tapi enggak deh, aku bingung gitu kan. Kalau spare part baut nanti aku nggak menguasain, malah salah kayak gitu kan. Ya oke. Akhirnya itulah Just Tip Mem. Jadi banyak orang berpikir apakah mau diseriusin Just Tip-nya atau gimana. Jadi justru Just Tip itu sebenarnya kami mempelajari produk apa yang diterima oleh masyarakat kayak gitu Mem. Jadi pada saat Just Tip itulah kami melihat kayak ternyata produk ini, produk itu, ada fashion, ada beauty, ada juga F&B kan, cosmetics gitu kan. Jadi banyak waktu itu Ica mencoba. Pernah aku bawa Just Tip kue-kue viral artis kayak gitu juga pernah Mem gitu kan, sampai kayak yang berapa kilogram gitu, sampai harus beli bagasi ekstra intinya gitu kan. Tapi pada saat akhirnya ternyata yang sustain pada saat itu adalah produk beauty kayak gitu. Makanya pada saat itu ya udah, sudah jalan Just Tip, oke, we decide, kami memutuskan untuk waktu itu tetap belum punya toko Mem. Itu tahun 2019. Kita online aja dulu. Nah, punya tokonya 2022. Jadi 2019 akhir Desember 2021 itu belajar dulu, bener-bener ngerasain dulu turun naiknya segala macam, ditipu segala macam, pokoknya dinikmatin aja lah kayak gitu. Ya udah di situ sampai akhirnya di 2022 COVID udah mulai reda, barulah opening cabang pertama Dianka di Bengkulu kayak gitu ceritanya. Dan Dianka ini punya ciri khas ya, setiap openingnya mau itu cabang utama yang besar ataupun yang kecil itu ada gebrakan. Gebrakan yang paling jadi ikonik itu adalah gerakan 1000 ojol. Ada gerakan 1000 ojol, gerakan 1000 hampers, dan gerakan 1000 Jumat Berkah kemarin ya. Itu kenapa sih muncul 1000? Nggak ada, gampang diingat aja. Gampang diingat, spontan aja ya. Kayak 1000 aja deh gitu ya. Iya, udah 1000 aja. Dan itu kemarin kalau yang terakhir itu kan kita buka cabang di daerah Anggut ya. Iya. Nah di daerah Anggut ini kan pas banget nih, dan itu memang langsung menyita perhatian ya. Dan itu 1000 Jumat Berkah, itu memanfaatkan dari UMKM atau kita pesan catering atau usaha gimana tuh? UMKM. Jadi pada saat opening itu sebenarnya yang dibagikan ke
via ojol itu emang kita bagikan ke teman-teman Bengkulu, ya siapapun yang sedang lewat di jalan aja gitu. Memang pas timingnya tuh Jumat Berkah. Tapi kalau untuk yang area Anggun, mereka bisa datang ke cabang kita pada saat itu unlimited ice cream, unlimited kebab, Iya. unlimited jus aja And gitu. I had them all, Yes. super full, super satisfied. Memang puas banget. Ya. Jadi memang ternyata Dianka ini akhirnya membangun relasi yang juga betul-betul kayak, ayo ting gitu ya. Ya. Nih UMKM, mari kita colek juga. Mm. Dan itu insya Allah akan terus berlanjut Insya Allah. ya dengan program-program lanjutan. Insya Allah, Dianka benar-benar. Goods sendiri itu adalah nama dari Iya. owner kita. Mungkin bisa diceritakan ya sejarah namanya nih, Cah. Namanya tuh cuman simpel aja, digabung aja nama Ica dan suami sih, Mem. Jadi Iya. Dedi and Ica, that's it, kayak gitu. Dianca. Jadi Iya, sebenarnya Dianca. Dianca ya. Iya, dia Tapi Dianka lebih gampang gampang gitu disebut dapatnya kayak Dianka gitu. Goods gitu ya. Kenapa Goods? Itu produk-produknya memang terbaik lah. Pilihan dari Dedi dan Ica. Iya. Ada sesuatu yang membuat Memeci itu benar-benar percaya sama Dianka. Karena apa? Karena dari zaman awal begitu Kak Ica ini memutuskan untuk buka skincare ataupun beauty products, itu memang seleksinya ketat banget. Lumayan. Ya. Nah, Kak Ica, apa sih keunggulan Dianka yang bisa kita banggakan nih dan kita umumkan ke masyarakat? Ya mungkin sebenarnya kalau dibilang unggulan itu bisa jadi unggulan, tapi juga nanti bisa juga jadi weakness sih sebetulnya. Jadi in between ya. Terus sebagai unggulan kalau teman-teman lihat merasa kayak kalau weaknessnya lah, kok nggak lengkap? Tapi ada history di balik itu gitu. Bukannya kita nggak mau melengkapi semua brand, tapi kita ada kurasi kayak gitu. Jadi kita mengkurasi supaya emang yang udah masuk ke Dianka itu memang kita yakin dari segi perizinannya, legalitasnya, maupun juga komitmen ataupun juga visi misi dari brandnya itu kita selaras dan punya value yang sama kayak gitu. Jadi dimana sometimes mungkin teman-teman lihat nih kok ini nggak ada, itu mungkin kita momen kurasi kayak gitu kan. Atau memang nggak mau kita masukin gitu. Mungkin nggak hanya sekedar the product itself, but also value dari brandnya apa kayak gitu. Misal contoh nih, kita melihat ada brand, kan udah banyak banget nih brand-brandnya itu nggak hanya lokal tapi juga banyak banget brand dari luar gitu masuk. Ada kok yang kita nggak masukin sengaja gitu karena kita merasa bahwa mereka cuma take benefit aja ke kita Indonesia kayak gitu. Jadi dalam artian udah jual and then ketika terbukti kan barang tersebut kita nggak masukin, oh ternyata di BPOM banyak yang ditarik ataupun memang nggak lulus BPOM atau apa. Jadi momennya panjang kayak gitu dalam artian kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari POV positifnya, ketika teman-teman dari Dianka, insya Allah udah nggak usah pikir, tinggal cari aja mana cocok. So you don't have to think kayak ini safety atau enggak, tapi cocok apa enggak. That's it, kayak gitu sih. Itu aja sih. Jadi terkurasi sih bedanya kayak gitu. Betul-betul. Namun tetap walaupun terkurasi harganya juga affordable kayak gitu lah, Mem. Itu sih. Nah, ini ya target pasarnya itu memang betul-betul kayak jangan khawatir, walaupun tampilannya mewah, bersih, menggoda, ramah ya, tidak mahal, affordable. Bahkan setiap minggu, bukan setiap bulan ya, setiap minggu itu ada promonya. Nah, Kak Ica, ini kan kita banyak juga yang seneng ke Dianka itu karena ada poin, ya kan? Poin itu sistemnya gimana Kak Ica kalau di Dianka? Poin. Kalau poin tuh kita misalnya belanja nih kan, kita udah belanja sekian dapat poin sekian. Nah, nanti ketika teman-teman misalnya mau redeem poinnya, bisa langsung belanja di situ pakai nomor handphone aja. Tuh, berarti kita Cukup. bisa uangkan, dia bentuknya poin, nanti kita bisa potong gitu ya. Yes. Yang nggak sering belanja ya nggak sering dapat poin, tapi kalau sering belanja banyak sekali Jadi keuntungannya. kayak nabung juga sih sebenarnya. Benar. Iya. Memeci tuh suka belanja tuh tiba-tiba, Mem ini udah ada 30.000 mau dipotong nggak? Iya. Alhamdulillah banget, terima kasih betul, banyak betul. ya, itu tuh membantu banget. Iya, jadi kayak nabung aja kayak gitu. Benar. Gitu kan. Gitu sih, itu aja sih Mem. Dan tentu saja majunya suatu usaha itu tidak lepas dari kedisiplinan dari pengusaha itu sendiri, baik dalam kepengurusan ketenaga kerjaan dan juga perizinan. Kemarin waktu ngurus-ngurus ini tuh ngurusin izinnya ribet atau enggak, terus pemerintah kita kayak membantu banget nggak sih? Pada saat urus perizinan ya? Iya. Membantu Mem, membantu ya? banget Mem. Jadi makanya aku juga banyak kaget ketika teman-teman tuh kan banyak yang nanya ke aku kan. Jadi dalam artian kayak yang kenapa sulit izin dan perizinan dan lain-lainnya. Bagi aku nggak sulit sebetulnya. Karena apa? Karena ketika kita tahu tujuannya apa kayak gitu kan, kita merasa itu nggak jadi sulit kayak gitu. Jadi
Emang banyak, Mem. Kayak misalnya dari mulai ada akta, NIB, terus juga wajib lapor, terus juga peraturan perusahaan dan lain-lainnya ya. Tapi, pada saat itu aku mikirnya, "Untuk apa sih ini dibuat?" Kayak gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dari POV panjangnya ya kayak kelihatannya tuh ribet. Tapi ketika kita lebih dalam melihatnya justru itu bagus, Mem. Dalam artian, ketika kita kalau ngikutin setiap, kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terus juga gajinya harus, standar ya minimal UMP kayak gitu kan atau UMK gitu kan. Jadi, oh ternyata tuh benefitnya keduanya, nggak Mhm, hanya untuk pekerjanya but also the business itself kayak gitu. mhm. Jadi aku melihat kalau misalnya seandainya kita semuanya legal, yang bekerja tempat kita pun juga merasa ada wibawa gitu loh, Mem. Iya, Iya kan, betul. Mem? Mereka juga merasa bekerja di sini, merasa lebih safe, merasa lebih aman, Mmm, merasa juga secara di alam bawah sadarnya, saya bekerja di tempat yang memang, apa ya, sesuai dengan standar, iya, ya, sesuai standar dan secara tidak langsung pride mereka, harga diri mereka sebagai yang kerja di tempat kita juga meningkat. naik, Mmm, meningkat gitu kan. bener. Nah, pada saat sudah menyadari POV itu gitu loh, nggak tahu kenapa mulus aja, kayak Mulus gitu ya? ya mulus gitu kan. Bener. Karena mungkin mengerjakannya jadinya tidak beban. Iya betul betul Tapi itu juga membuktikan ya, betul kita juga harus berterima kasih, berarti betul, pemerintah itu peduli loh dengan masyarakatnya. banget Berarti dia sebenarnya, mau Mem. melindungi ya, itu Betul bentuk perlindungan betul untuk pekerja betul. and the business owner. So Jadi far iya banyak banget, Mem, apalagi di case Dianka kan, Mem. mmm, Jadi kayak yang, apalagi Dianka gitu kan, kalau misalnya selalu kan ada aja lah, Mem, ya, apa namanya, perselisihan antara usaha dengan pekerja tuh ada aja iya, gitu kan. Mmm, jadi ketika misal contoh nih pekerja ini, melakukan satu tindak pidana misal kayak gitu mhm, kan, itu pemerintah langsung datang loh, Mem, oke, memposisikan di tengah, mhm, kayak gitu kan. Nah setelah itu selesai, dari pihak yang terkait gitu kan, datang lagi ke kita, mhm, and then dia, kasih tips bahwa supaya nanti jangan terjadi lagi nih ada misalnya hal-hal negatif kayak gitu, dia kasih pencegahan dan kasih mhm. kasih kita tips gitu supaya jangan terjadi ini dan itu, kayak gitu. Oh, betul, Iya di perlindungan belakang 2 arah, iya perlindungan 2 arah kayak mhm, gitu kan. Karena ya makanya tadi tergantung tergantung POV mana kita lihat sih, Mem. mhm. Memang kalau ngeliat list-nya banyak banget, Mem. Belum lagi dari Disnaker, BPJS, belum lagi BPOM, BPOM gitu kan. iya, Tapi basically ketika kita udah ngerti bahwa, oh kalau ini semua diikuti, itu secara tidak langsung bargaining, mmm, trust, rasa percaya masyarakat, terus juga stakeholders atau misalnya supplier lah ya, brand atau apa, even bahkan our own apa, workers kayak gitu ya, pekerja kita, juga percaya ke usahanya sendiri, kayak mhm, gitu kan. Jadi so far, kayak Ica sendiri ya, Mem, ya, Ica berusaha supaya yang dipercaya tuh Diankanya, mhm, bukan me, my personal self kayak gitu. iya, Kayak gitu. Jadi Diankanya, jadi diusahakan Dianka ini emang semuanya aman kayak gitu. mhm. Jadi siapapun datang ya percaya, ya dong dia udah legal, udah ada ini aktanya, CV-nya, PT-nya ada kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kan And that's gonna be the legacy ya. ya that's gonna be the Jadi legacy. Bianca ini ibaratnya itu jadi tumpuan ya akhirnya. Insya Allah ya. Ada istilah yang pas nggak sih yang mau Ica tinggalkan untuk masyarakat Bengkulu? Dianca ini kalau kita ibaratkan sesuatu jadi apa sih gitu? Apa ya? Dianka ya, if if I die. Iya. Oh, no Enggak sih, longer enggak. here. Ya, no longer here. Or maybe one day ketika ownership Dianka bukan aku lagi misalnya. Bisa aja dong, Mem. Mhm. Kayak gitu kan. Maybe nih one day ada yang mau beli Dianka and then the value okay gitu, why Iya. not? And then I move to Swiss, Iya iya iya, why living not? my life gitu Mhm, kan. Apa apa menghidupkan, permainan Stardew Valley-ku menjadi nyata gitu kan. mhm, Silahkan beli. Ya one day legacy yang kupikir tuh Dianka tuh ibarat pohon gitu loh, Mem. mhm, Bagiku dari starting pertama apapun yang kita kerjakan tuh, sama suami ya terutama kami kami selalu berpikir apakah ini ke depan ada ending-nya apa kayak gitu. Jadi mhm, ketika melihat Dian kamu pun juga usaha-usaha yang lain gitu, kami melihat tuh seperti pohon, pohon yang rindang gitu, Mem. Jadi teman-teman bisa nikmatin buahnya, rantingnya, daunnya, kayunya, akarnya, berteduhnya kayak gitu. mhm, Asalkan tolong jangan ditebang aja kayak gitu, mhm, sama-sama dirawat kayak gitu kan. Jadi it takes two to tango gitu. Dalam mhm, artian butuh 2 orang untuk berdansa kan, Mem. iya, Jadi dalam artian bukan hanya Diankanya sendiri yang berusaha untuk tumbuh, tapi Dianka juga butuh teman-teman terutama yang terdekat lah, misalnya kayak mitra,
kayak juga yang Pembeli. bekerja, pembeli kayak gitu kan, supaya pohon ini bisa berbuah terus-menerus dan tidak ketergantungan dengan ownernya kayak gitu. Itu yang Ica harap sih, Mem, kayak gitu. Makanya mungkin teman-teman melihat kok apa ya, agak sedikit berbeda nih style Ica. Banyak banget yang nanya, Mem, kenapa tidak apa ya, personal brandingnya diterusin segala macam gitu kan. Ada momen di mana aku melihat kayak kuatin dulu Dianka because only a human gitu loh. Iya. Ica kan cuma manusia biasa, Mem. Only Yeah, that's human. it. Yeah. One day if I made mistake, itu bukan Dianka, Ya. tapi aku sebagai manusia aja, kayak gitu loh. Makanya aku pisahin banget gitu, Mem, kalau bisa. Nah, viewers, kalau begini ceritanya, Iya. kita harus support dong Tuh, pertumbuhan insyaallah. dari pohon-pohon baru Dianka. Ya. Mudah-mudahan. Karena memang dari satu pohon Dianka itu banyak sekali yang berteduh dan bernaung di sana. Insyaallah Ya. ya, Mem. Dan pupuknya adalah kita, para pembeli. Sure. Belanja. Apakah ada paketan spesial Ada Ramadan? lah, Mem, banyak lah, Mem. Pokoknya kalau nggak cuma Ramadan sebenarnya, Mem, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tuh selalu ada. Dan by the way, kita tuh selalu ini nih, ribetnya tim Dianka tuh kita tuh selalu mencari harga tuh kalau bisa disamain dengan apa ya, marketplace. Itu kan susah sebetulnya, Mem, gitu kan. Tapi kalau bisa, kalau diusahakan selalu dengan marketplace kayak gitu. Itu selalu dengan brandnya sendiri di marketplace. Kan kadang brand juga jual harganya jauh lebih murah, bahkan even murah daripada modal yang kita punya loh, Mem. Modal yang kita kasih tuh udah sering banget. Cuman itulah yang kami perjuangkan di balik layarnya kayak gitu. Bagaimana yang penikmat di Bengkulu offline store kayak gitu juga merasakan hal yang sama kayak gitu aja sih, Mem. Karena mungkin nggak semuanya suka berbelanja di e-commerce kayak gitu kan. Benar. Ada juga orang memang yang tipe, ada beberapa ya, bahkan kayak mama-mama misalnya ya, itu mau lihat dulu produknya, swatch langsung baru beli. Iya, sama, Mem. Aku juga gitu sebetulnya, Mem, gitu kan. Jadi kayak yang kalau bisa mereka mempunyai kesempatan yang sama lah. Nah, itu yang di balik layarnya tim Dianka lakukan kayak gitu. Bagaimana ketika misalnya kita melihat harga modal kita tuh lebih mahal dibandingkan harga jual di suatu brand di marketplace-nya kayak gitu kan. Kalian meminta hal yang sama dan itu mungkin ya butuh proses lah. Itulah yang di balik layarnya yang Ica dan teman-teman kerjakan. Benar-benar luar biasa ya. Dianka ini adalah tidak semata-mata tentang toko, tapi tim. Ya, sure. Nah, ternyata ya, itulah bagi Memece itu yang membuat apa ya, the trust buildable, ya, dan juga sustain, dan juga makin meningkat malahan, yang membuat brand itu berlomba-lomba mau masuk ya. Tapi tetap ya, proses seleksi yang ketat tadi membuat brand itu tidak semuanya bisa ada. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang ada di Dianka, itu berarti yang sudah sangat dipertimbangkan owner, dan itu sudah sangat oke dari remaja. Masalahnya target pasarnya remaja nih ya, sampai ke mama-mama. Nah, selanjutnya banyak banget sekarang paradigma yang berkembang dengan sedikitnya lapangan pekerjaan. Banyak orang berpikir ya, untuk apa kita kuliah? Ya, apakah Kak Ica setuju dengan pendapat itu? Untuk apa kuliah? Iya. Apakah kita nggak perlu kuliah, atau kita sebenarnya perlu banget kuliah? Kalau menurut aku perlu banget, Mem. Karena apa? Memang betul, bisnis itu adalah eksekusi yang paling penting. Tapi dengan kuliah, itu kita menjadi bekerja dengan terstruktur. Kayak gitu, Mem. Karena gini, Mem. Aku sendiri merasakan itu. Ketika pada saat dimana kita stuck gitu kan. Ketika kita stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, itu selalu solusinya adalah education. Aku selalu mikir kayak gitu. Misalnya contoh nih, oke, sekarang sales turun nih. Apa yang salah? Kalau kita cuma eksekusi, yang kita lakukan mungkin kalau kita eksekusi angkat barangnya aja atau susun bersih aja. Tapi ada momen di mana ternyata ada hal-hal tertentu bukan eksekusi itu yang dibutuhkan. Nah, akhirnya dengan kuliah itulah bisa tahu, Mem, kayak gitu kan. Jadi kayak yang mindset kita terbentuk betul. Jadi terstruktur. Kerja tuh terstruktur. Mimpin tim juga lebih terstruktur. Tim yang bekerja pun juga nggak chaos kayak itu dengan kuliah. Sebenarnya kuliah itu tadi kan, Mem, kayak contoh Mem bahasa Inggris, aku juga bahasa Inggris gitu kan. Kok bisa kita sama-sama melenceng gitu kan. Cuman I believe there is only one Eci Mua in Bengkulu loh. But why? It's because she's educated. Jadi cuma satu Mem Eci loh di Bengkulu. Nggak ada kan Mem Eci yang lain. Walaupun banyak banget MUA lainnya, right? Karena ketika Mem mungkin stuck atau apa, Mem cari cara how to be tetap relevan, kayak gitu kan. Dan itu kan kita dapat di kuliah kan, Mem, di bangku kuliah. Bagaimana
sederhananya pada saat kita nyusun skripsi kan, Mem. Jadi kayak latar belakang, rumusan masalah, terus juga pembahasan dari literasi sebelumnya kan, kayak penelitian sebelumnya, and then baru kita metode yang kita terapkan. Itu kan sebenarnya adalah pikiran-pikiran yang terstruktur kayak gitu kan. Dan itu logiknya juga ketika kita bekerja kan, Mem. Nah, itulah bagi Ica sebenarnya mungkin teman-teman ada mungkin yang belum beruntung kuliah. Kita tahu lah ya, Mem ya, kayak gitu. Nggak semua mungkin the fortunate one kayak gitu kan. Mungkin ada juga yang mungkin unfortunate gitu kan. Tapi believe me teman-teman, dalam artian ini mungkin bukan kuliahnya kali ya, Mem ya, tapi long live learningnya kayak gitu. Jadi maksud kita di sini adalah mungkin kalau teman-teman yang punya privilege untuk kuliah, ya kenapa tidak dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang memang belum beruntung, bukan kuliahnya lalu putus asa, tapi bagaimana mungkin mendapatkan edukasi di luar kuliah. Itu aja supaya terstruktur. Kuliah itu tidak harus di universitas. Kuliah benar. itu juga bisa kita dapatkan dari seminar-seminar, ya, dari banyak sekali pertemuan-pertemuan baik online maupun offline. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah meraih ilmu dan investasi leher ke atas. Sepakat banget ya. Kan, karena kalau kita tidak mendapatkan pendidikan yang full, ya, misalnya kita tidak menggali ilmu lagi, itu tuh apalagi kalau kita bukan pewaris, kita tuh perintis. Itu hal yang mustahil. Jadi kita mungkin akan berkembang tapi stuck. Iya, betul. Sebentar kita akan merasa putus asa, kehilangan arah. Sebentar kita akan merasa kayak, oh jangan-jangan saya salah langkah sampai akhirnya takut melangkah. Tapi kalau kita punya link yang bagus, itu kan salah satu membentuk circle juga ya. Nah, memilih circle juga penting banget sih. Dan itu biasanya kita dapatkan waktu kuliah. Kalau SMA itu kan kita mau bergaul atau nggak bergaul ya otomatis sama. Karena semuanya itu berdasarkan buku paket. Iya, betul. Tapi kalau kuliah ini bergerak sendiri-sendiri. Betul, Mem. Kalau salah pilih jalan ya sudah, biasanya bubar nih. Betul. Jadi tapi nggak cukup kuliah aja kan, Mem ya. Jadi kita juga harus ada eksekusi kan gitu. Jadi kalau kuliah pulang aja kita nggak terjun ke organisasi ataupun mungkin juga ke masyarakat, juga kita nggak bisa menerapkan ilmunya kayak gitu. Jadi ya harus 50-50 sih kalau menurut aku. Harus balance. Kalau tanpa edukasi bisa sih jalan, tapi mungkin nggak secepat yang dengan belajar kayak gitu. Tapi kalau belajar aja tapi nggak ada eksekusi, ya nggak jalan juga gitu. Jadi for me, menurut aku pribadi, dua-duanya sih, Mem. Even bahkan sudah kuliah pun juga harus tetap belajar sih, kayak sekarang kayak gitu kan. Jadi ya penting banget edukasi. Cuman itu tadi kan, kalau misalnya memang yang disayangkan tuh kalau teman-teman punya privilege tapi nggak dimanfaatkan, itu disayangkan. Tapi kalau teman-teman ternyata belum beruntung untuk melanjutkan kuliah, banyak hal banyak banget. cara. HIPMI juga banyak program seminar kan. Dan juga gitu. Kita nanti ada program Forbisda yang akan kita laksanakan setelah Lebaran, Forum Bisnis Daerah, dan itu akan melatih banyak sekali pelaku usaha, terutama UMKM yang mau meningkatkan skill. Betul. Jadi nanti akan ada pembicara-pembicara nasional, dan insya Allah nanti Dianka akan support kita. Insya Allah, amin, ya selalu, Mem. Oke, Kak Ica, baiklah. Jadi sepertinya kita akan memberikan kabar gembira untuk para penonton kita ya. Khusus viewers episode Memeci dan Kak Ica, itu ada giveaway. Oh sure, pasti. Akan ada 2 pertanyaan dan hadiahnya nanti akan dari Memeci dan Kak Ica, dari Dianka Goods ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah legacy yang akan ditinggalkan Kak Ica ya dari Dianka? Terus yang kedua, bisa nggak kalian jelaskan ya proses seleksi barang di Dianka Goods? Sampai sekarang kita bisa mendapatkan kok barangnya tuh berkualitas banget sih. Apa nih ya yang metode yang digunakan Kak Ica untuk menyeleksi barang yang ada di Dianka? Betul. Tuh. Setuju. Kita tunggu ya. Bantu jawabnya itu boleh dari Instagram nanti yang akan kita gabungkan dengan Dianka Goods dan Kak Ica, dan juga boleh di YouTube, dan akan kita lakukan loading secara random. Berarti kayak komen di sini. Iya, komen di bawah ini ya. Di bawah ini atau di bawah ini ya. Di kelak kita bahas. Share juga. Tuh. Nah, nanti kita kasih persyaratannya harus follow juga lah. Follow harus share ya kan. Kalau follow, share baik akun Dianka, kelak kita bahas. Kak Ica, baru nanti kita nanti supaya kelak kita bahasnya tuh naik terus, and then makin banyak kan yang sharing kayak gitu. Doain ya, semoga kelak kita bahas selalu bisa membawa manfaat untuk masyarakat Bengkulu. Lanjut, kita akan ke bagian yang bagi Memeci menarik nih. Apa tuh, Mem? Kalau ini kan orang melihat, wah Dianka besar, Dianka hebat, Dianka luar biasa gitu ya. Kita tuh ada program khusus yang kita lakukan untuk masyarakat seperti CSR-nya. Kalau di Dianka ini apa sih?
Oh, sebenarnya kalau masyarakat ya, contoh CSR yang selalu setiap minggu ya kita Mm-mm. lakukan gitu kan. Tapi ini bukan ria ya, Mem ya, Iya. bukan pamer. Tapi mungkin siapa tahu teman-teman di sini yang punya usaha gitu ya. Mm-mm. Teman-teman yang punya usaha juga bisa menerapkan. Jadi kalau kita itu setiap minggu itu selalu ada Jumat Berkah. Mm-mm. Dan yang kita utamakan tuh adalah orang sekitar dan juga tim. Jadi maksud kita adalah CSR yang kita lakukan tuh selalu itu. Mm-mm. Kenapa? Karena ketika orang sekitar dan juga tim internal itu merasakan betapa Dianka itu Peduli. peduli dengan mereka, mereka akan memberikan hal yang sama ke customer, kepedulian kayak gitu. Oke. Itu caranya. Jadi Mm. I think nggak cuma sekedar kita melakukan CSR itu cuma sekedar ngasih kan konteksnya Mm-mm. kan. Jadi banyak banget yang datang ke Ica nanya untuk apa CSR, untuk apa CSR. Gimana kalau misalnya seandainya kita belum ada cost CSR, usahakan selalu ada, Mem. Mm. Usahakan selalu ada teman-teman. Jadi ketika kita Sudah niat kan? sudah niatkan dan kita melakukan sesuatu itu yang sifatnya baik, dan itu tuh sebenarnya mengantar kita ke kebaikan-kebaikan yang lain kayak gitu. Tuh. Jadi Tabungan ya sebenarnya. sebenarnya iya, Mem. Bisa Jadi tabungan. ketika teman-teman internal merasakan itu, yang aku lihat bagi kita simpel ya, cuman 1 kali seminggu gitu. Tapi yang kulihat dari teman-teman di toko, di kantor, itu kepedulian mereka ke customer beda loh, Mem. Mm-mm. Dan betapa mereka bertanggung jawab kerjanya juga beda, Mem. Mm. Terus juga culture kerjanya beda. Dan secara tidak langsung, Dianka menyeleksi orang-orangnya juga, Mem. Mm. Yang mempunyai value dan visi misi yang sama, Mem. Ketika masih ada misalnya teman-teman yang berbeda value kayak gitu kan dengan CSR ini contohnya, itu Otomatis mundur. otomatis mundur. Oke. Jadi kayak secara tidak langsung ketika kita menerapkan value tersebut, nilai-nilai tersebut, itu tuh kita menyeleksi alam. Mm-mm. Kayak gitu loh, Mem. Itu dia sih. Itu satu. Terus juga untuk sekitar tadi ya, masyarakat. Sama kemarin kalau kita tuh selalu niatkan kalau bisa setiap opening cabang dimanapun kita tuh membagi lah kayak Yeah. gitu. Karena emang kami, Ica terutama ya, Mem ya, Ica dan suami lah ya, kami ini tumbuh di Bengkulu dan dibesarkan oleh masyarakat Bengkulu juga, Mem. Mm-mm. Colorado maupun juga usaha suami gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tidak berbuat untuk Bengkulu, kami sendiri dibesarkan oleh masyarakat Bengkulu, Mem. Ada rasa bersalah That's pastinya, it Cek. gitu kan. Jadi ya itulah yang bisa kami lakukan apapun itu. Misalnya kayak contoh nih, teman-teman untuk proposal atau apa, sebisa mungkin lah Dianka berkontribusi kayak gitu. Itu sih yang kami Terima lakukan. kasih. Insya Allah. Dan terus jadi orang baik ya, Cah. Amin amin robbal Aduh, alamin. jadi terharu Memeci. Oh, kita Jadi memang itu membuktikan ya kalau Kak Ica tadi kan sama Memeci itu sama tuh, kita sama-sama lulusan Unip. iya, Tapi ternyata kita tidak harus menempuh pendidikan di tempat yang betul. jauh untuk mendapatkan Ya. pola pikir yang mau mengembangkan asal. Ya. Nah, I'm proud to say that aku dengan bangga bilang kalau aku lahir di sini, SD sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah pun juga di sini. Dengan bangga, Mem. Kenapa? Ketika kesannya tidak kemana-mana, pada saat itu, tapi di saat itulah momen aku benar-benar mengenal culture Bengkulu, Mem. Kayak gitu. Jadi, makanya mungkin bisa dibilang Dianka 2022 ya. Banyak yang tanya, kok cepat? Ya tentunya pasti karena Tuhan juga ya, karena Allah SWT. Tapi, we know how to communicate ya. with the people gitu. Kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang di sini gitu, Mem. Gitu. Jadi, kenapa cepat? Karena we know the people gitu kan. Kami tahu orangnya gitu. We were born here gitu. Jadi kita lahir di sini dan sekolah di sini dan kita tidak pernah meninggalkan sini gitu. That's Bengkulu, coy. Wah, Masya Sampoha. Allah. Dan itu bisa kita dapatkan pada Yeah. saat kita mendapatkan pendidikan baik itu dari seminar ataupun kuliah. Yeah. Dan itu adalah proses tahapan dalam ideasi. Kalau Yeah. kalian tahu untuk mencari ide, tahapannya banyak. Dan yang Kak Ica lakukan ini namanya tahapan empati. Kita terjun ke masyarakat, kita cari tahu, lakukan riset, kira-kira kebutuhannya apa, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan membolak-balik dari yang tidak mau menjadi mau, tidak tahu menjadi tahu. Yeah. Oh, ini menarik banget ya. Thank Jadi you, ini membuktikan tidak kemana-mana bukan berarti kita tidak bisa berkembang. Tapi yang penting niatannya adalah untuk memajukan ya. Nah, kalau misalnya Kak Ica sendiri nanti itu mau memberi kesan pesan gitu ya untuk kalau kita bahas nih. Karena dari awal kita tuh memang yang kita angkat adalah pengusaha-pengusaha Bengkulu yang mau memajukan Bengkulu. Ya, harapannya untuk kalau kita bahas apa sih? Aku mau kalau kita bahas itu sustain, Mem. Aku mau tetap bertahan gitu. Dan lama terus. Jadi kayak kalau kita bahas itu menjadi tempat di mana ketika aku stuck, aku lihat deh episode yang ini.
Oh iya Jadi tempat solusi untuk teman-teman kayak gitu. Itu Masya sih aku mau. Allah. Aduh, amin ya. Amin rabbal alamin. Ya, kita punya Mr. Radian yang ada di balik layar. Semoga sustain dan bertahan ya. Iya. Dan para investor yang mau masuk silahkan. Sure, Ya, mudah-mudahan. kita buka sponsorship juga. Kita Iya. bisa jadi BA juga. Nanti Iya. bisa jadi sumber ya. Mm-mm. Kalau di sini tuh yang paling menyenangkan adalah kita selalu mengambil quote-quote ya Wah. dari tokoh yang kita undang. Kalau Ica sendiri ada nggak sih jargon atau moto atau quote yang selalu Ica gunakan sampai saat ini? Iya, Mem, selalu ada. Jadi apalagi kalau lagi sesak sih. Iya, Mem, Iya. sesak, Mem. Apalagi kan sekarang kita tuh nggak henti-hentinya menerima informasi kayak gitu kan. Kesannya tuh kita tuh kayak physically nggak capek, tapi you feel that Iya. ada artian kayak Overstimulated and then also kayak mentally draining kan. Iya. Jadi ketika whenever I feel down gitu, aku tuh selalu ingat satu statement di mana everyone has their own timing. So don't worry about others, don't worry about yours gitu. Semua orang tuh punya timingnya masing-masing. Nggak usah mikirin orang lain, nggak usah juga khawatir tentang yang kamu gitu. Oh, that is That's so it. deep. Jadi ketika kayak kok gue stuck gitu, Mem. Ada, Mem, dalam artian gini, Mem, contoh ya. Aku melihat kayak yang aku merasa, Mem, namanya juga manusia ya. Kok stuck ya 2022 kok baru 3 cabang. Ada loh, Mem, mikir gitu. Tapi tapi itu terjadi apabila aku melihat membandingkan dengan orang lain. Itu selalu, Mem. Dan di situ aku sadar di mana akhirnya ketika merasa nggak puas itu nggak happy loh, Mem. Yeah. Impactnya tuh ke sekitar, Mem. Impactnya ke sekitar, ke tim, ke apa. Jadi itu kayak stres. Ayo kita harus lari gitu kan. Nggak juga bagus hasilnya. Nah itu ketika aku merasakan itu, apa yang aku lakukan? Biasanya aku ingat lagi tuh, everyone has their own timing, Ca. Everyone has their own timing, Ca. Kayak gitu. Dan yang tips yang aku lakukan adalah aku flashback. 2022 tuh 2019 tuh aku masih angkat dus loh. And then now I have 10 of people. 10 orang yang angkat dus kayak gitu kan. Jadi kayak yang apa yang harus aku khawatirkan kayak gitu. Jadi kayak yang rasa syukur tuh nggak pernah berhenti. Jadi di situ kayak yang makasih, Kak. Makasih. Jadi kayak yang dimana iya tadi kan nggak bisa kita pungkiri sekarang tuh bandingin ini, bandingin itu, capek, Mem, nggak pernah habisnya kayak gitu. Jadi bukan berarti di cut, boleh lihat orang, cuman ada satu barrier tameng di mana dan itu bagiku ampuh. Ketika aku merasa oke, aku harus lari, belum tentu lo lari itu cocok untuk sendi-sendiku. Iya. Right gitu kan. Siapa tahu aku cukup jalan cepat kayak gitu. Siapa tahu jantungku nggak kuat gitu. Jadi ketika itu aku ingat, oke, semua orang tuh punya pace-nya masing-masing, punya timingnya masing-masing. So you don't have to be worried. Don't rush yourself gitu. Tapi yang jelas bukan main-main, bukan juga tidak menyempurnakan pekerjaan kayak gitu kan. Tapi ya enjoy. Well, life is a journey, right? Kehidupan itu adalah journey bagi aku ya, Mem. Kehidupan itu climb, pendakian dan perjalanan, bukan tujuan kayak gitu. Jadi ketika berjalan dan mendaki, why don't we enjoy the view? Yes. Sih gitu enjoy kan. the process. Iya, gitu sih, Mem. Itu sih. Tapi nggak sesimpel ini aku dapetin ya, Mem ya. Aku juga melalui banyak tantangan gitu. Dan bisa ngomong sendiri juga bukan berarti ujuk-ujuk gue langsung bisa kayak gini, enggak sih, Mem. Aku juga pernah di mana nggak pernah puas, tanya mungkin juga sama tim, terutama tim ya Rara di sini bisa tahu betapa kayak pokoknya kita harus lari, kita harus jadi wah kayak gitu, tapi tidak damai kayak gitu. So ya, ketika udah tahu satu quote di mana everyone has their own timing, don't worry about yours, don't worry about others, ya udah selesai kayak gitu kan, punya masing-masing. Kok orang udah nyampe sana ya, sedangkan gue kerja ya memang belum timing lo aja kayak gitu kan. Itu sih. Itu aja sih. Dan itu berlaku untuk semua aspek. That's amazing. Iya kan, Mem? Iya, setuju banget. Iya kan? I couldn't agree more. Memang betul-betul kayak focal point kita adalah fokus pada diri ya. Iya. Pengembangan diri. Jadi jangan sampai melihat orang itu ya cukup sebagai motivasi. Iya. Jangan sampai jadi bahan penyakit hati. Iya, betul. Iya. Betul. Itu juga salah satu penyakit hati loh, merendah diri ya kan, kita merasa tidak puas. Itu juga akhirnya akan menimbulkan jealousy itu ujungnya nanti. Betul. Benar. Wah,
ini benar-benar sesi yang menyentuh sekali, Ca. Alhamdulillah. Dan Memeci berharap nanti Dian Kaguts ke depannya juga akan semakin maju Insya Allah, amin, Mem. dan Mudah-mudahan. semakin bermanfaat sekali untuk orang banyak ya. Insya Allah, Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari, dan insight-insight hari ini tuh yang tidak lepas dari kerjasama dan juga tim ya, dan keluarga, support, dan juga contoh yang baik dari dalam rumah. Insya Allah. Ya, Iya, insya Allah nanti kalau Ica jadi orang tua, ya, Amin. Amin robbal alamin. berpedoman pada Allah dan selalu memberikan kasih sayang yang penuh banget sama Iya. anak, sehingga anak akan menumpahkan Allah. itu juga ke orang lain. Iya, amin, amin. Dan kita berharap Dianka itu juga membuka banyak pohon baru dan kita siap untuk belanja. Oh ya, before closing, ini juga satu sih, Mem. Aku gini nggak karena aku sih, Mem, supporting. You were one of my supporter. Oh, Remember Lemon? You encourage me. Dari situ aku belajar kayak, oh ya, gitu kan. Jadi ketika hal-hal kecil tuh bawa sampai sini, apakah karena aku enggak sih? Aku enggak. Kalau aku sendiri mana bisa, Mem? Enggak, aku bisa, Mem, kayak gitu kan. That's it. Jadi so ya, ini satu hal dimana semua orang tuh punya impact loh, gitu. Walaupun mungkin nggak 100%, at least 30, 70, 10% just appreciate that. but it matters. Iya, but it matters. I'm so proud of you. Thank you, Mem. You are my inspiration, you know. Nah, ini gantian Memeci yang nangis. Mem menikmati Ica dari SMP, SMA, kuliah. You know me very well, right? Kayak gitu kan. I learn from you. Banyak yang Ica belajar dari Mem dan lainnya juga. Dan itu kalau Ica kembalikan lagi kepada konsep dasar Ica tadi, bahwa bagaimana kita memberi dan itu akan berdampak kepada orang lain, akan memberi ke orang lain ya. Actually ilmu juga banyak Memeci dapatkan dari Memeri. Yeah. So Memeri, thank you so much ya. Dan hari ini Memeci melihat hasil dari didikan yang mungkin dari lahir, mungkin Memeci nggak dari lahir ya, dididik dari Mem ya. 2008 Memeci bergabung dengan Colorado, dengan kisah yang banyak sekali, mulai dengan tim dan juga mama ya. Itu memang akhirnya berbuah manis. Tapi itu kan, Mem, maksudnya energi baik tuh selalu baik kan, Mem? Iya. Memeri menanamkan kebaikan ke Mem memberikan kebaikan ke Ica. So that's ketika kita baik, itu tuh sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri gitu. Tuh sih. Jadi tuh semuanya energi kan nggak bisa dimusnahkan kan, Mem? Betul. Tapi bisa diubah. Dan keluarga Ica ini adalah klien Mem juga nih. Sure. Yang awal pengantin itu Memeci belum banyak, itu turun-temurun dari zaman nikahan abang-abangnya sampai Icanya nikah. Mungkin nanti insya Allah Mita dan Waris. Adekku, adek iparku semuanya. Les makeup sama Memeci semuanya gitu kan. So that's the goodness. Jadi semuanya tuh ya itu tadi kan. Untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya pokoknya semoga kita bisa selalu menginspirasi. Insya Allah, amin, Mem. Sampai ada beberapa juga Memeci sampai mau mengundang nih, ada pengusaha yang datang jauh ya dari Pulau Kalimantan. Itu dia bilang kayak, Memeci, aku tuh kaget banget loh. Bengkulu di tempat yang kecil kayak gini, itu tokoh wanitanya banyak. Iya. Tokoh wanitanya yang punya manfaat untuk masyarakatnya itu banyak dan muncul. Kalau di tempatku itu rata-rata nggak seperti ini, Mem. Biasanya mempercantik diri untuk mencari orang yang akan jadi provider. Tapi kalau di sini banyak wanita yang jadi provider. Tapi mungkin itu tadi ya. Karena kita mungkin di tanah Melayu ini rasa gotong royongnya tinggi, dan memang dari dulu tuh memang wanita-wanita kita tuh strong ya, Cah. Ya, itu harus kita apresiasi juga ya. Kita sangat bangga dengan Rejang, Semendo, yes. dan juga suku Melayu Bengkulu asli. Memang luar biasa sih nenek dan moyang kita. Emang tokoh Bengkulu sendiri kan Putri Gading Cempaka kan, Mem? Benar, Putri Gading Cempaka. Ya, malah yang raja-rajanya yang kita ada kurang Raja tahu. Sungai Serut, Raja Sungai Rupat gitu-gitu ya. Iya. Tapi kalau putrinya malah memang menonjol. Iya. Jadi memang secara sejarah, secara demografis di sini juga kayaknya memang mungkin karena tanah Melayu ini dulu juga datangnya Islam mungkin betul-betul pas ya. Karena kita juga kan dari Palembang, Padang gitu ya. Padang semuanya. Memang yang rata-rata memuliakan wanita. Iya, itu sih. Mungkin ya. Tapi mungkin kalian bisa kasih masukan kenapa Bengkulu bisa punya banyak tokoh wanita. Iya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang menyenangkan lah, Cah. Kita udah bersedih-sedih. Kita akan masuk ke sesi games setelah yang satu ini.
semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ica dari Dianka. Jadi hari ini kita udah resmi potong pita, jadi pembukaan Dianka cabang keempat di daerah Anggun di Jalan Soekarno-Hatta di daerah untuk oleh-oleh. Jadi pas selama bulan opening ini kita tuh banyak banget promonya. Ada promo harga 1.212, jadi 1.212 kayak gitu. Ada lagi tukar cangkang dan lainnya. Jadi teman-teman selama promo dan event-event promo jangan lupa datang ke Dianka cabang Angkut ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kebagian banyak barang-barang yang promo, yang diskon, barangnya pada bestseller dan produk yang habis. Sebenarnya Dianka bisa sampai sini juga nggak lepas dari banyak bantuan, dari banyak dukungan, dari banyak doa. Tapi yang jelas semuanya ini nggak cuma karena tim Dianka, tentunya dari banyak elemen, banyak bantuan kayak gitu. Setelah ini kita akan melepas bersama, itu acara puncaknya sebetulnya. Acara puncaknya bukan saya ngomong di sini, tapi kita melepas bersama. Abang Grab mengantar bekah yang kita akan bagikan hari ini. Tidak lain, tidak bukan 3 kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Itu aja yang pengen kakak sampaikan. Maaf kalau Dianka pernah banyak salah, terutama kepada teman-teman mitra kerja, mitra supplier. Terima kasih juga, tetap setia, tetap membantu, dan tolong ke depannya mudah-mudahan kita masih bisa bekerja sama dengan baik. Doa yang terbaik untuk Adi, Ica, dan seluruh tim Dianka. Semoga sukses selalu. We are very proud of you. Wish you all the best. Selamat untuk Dianka Goods untuk pembukaan cabang yang keempat. Aku sebagai orang yang udah dari lama di sini, bangga banget dan senang bisa pernah bergabung sama Dianka Goods juga. Semoga cita-citanya membangun 1001 candi akan segera terwujud. Amin. Alhamdulillah sudah membersamain Dianka sampai saat ini dan semoga bisa selalu membersamai Dianka. Kebetulan hari ini kita hari Jumat berkah. Nah, kita ngadain 100 Grab untuk bagi-bagiin 1000 Jumat berkah yang ada di Bengkulu ini. Semoga Dianka kedepannya makin maju, makin jaya, dan juga menjadi sasaran untuk Gen Z membeli skincare. Harapannya teman-teman, semoga kedepannya Dianka ini makin berkembang, bisa buka cabang mungkin ke-5, ke-6, ke-7, bahkan mungkin ke-10. Buat Dianka, semoga Dianka sukses selalu, lancar usahanya. Kita masukin segmen yang terakhir sebelum kita tutup. Ini adalah games yang terinspirasi banget dari film kesukaan Memeci, namanya Inglourious Bastard. Ya, itu betul-betul cakep banget. Ini kita adalah guessing figure, dan kali ini karena kita sama-sama sarjana bahasa Inggris, gamesnya kita pakai bahasa Inggris. Kalian juga bisa pelajari ya. Dulu Memeci juga berlakukan ini waktu Memeci masih mengajar di Colorado. Untuk apa kau ceritakan? Been there, done that. Hampir tiap hari, tiap kelas. Tapi terlatih loh Mem jadinya. Iya kan? Speaking terutama. Betul. That was a nice tip sih. Jadi rules-nya gampang banget. Kita akan punya tokoh yang kita sama-sama tidak tahu siapa tokohnya, kan akan kita taruh di atas kepala. And we can make 10 question maximums untuk menerka siapa tokoh yang kita dapat ya. Kita akan switch dulu tokohnya. Mem pernah nggak sih di mana ngerasa kayak yang ada momen di mana kayak kelempar balik? Nah itu aku sekarang. Kompetitifnya. Berarti nggak boleh dong? Nggak boleh lihat sama sekali. Oke. So yeah. You ask me first. Is it a woman or a man? It's a man. It's a man. Yeah. Is he from Indonesia? No, he's not. Is he from America? Sure. Was he a president? Nope. Was he an entrepreneur? Yeah. Was he very popular? He is. Elon Musk? No. Was he related to computerized things? No. Was he involved in Epstein files? No. Okay. No. Was he a musician? No. How many questions left? Was he tall? I didn't count.
Well, actually, Is he still alive or was he alive? he passed away. Passed away? Yeah. Do you think I like him? Well, I don't think so. I don't think so. You don't like him. I don't like him. Was he Like what do you mean like? I mean like appearance? like idolize? Appearance? Idolize? No. No? Not your Okay. type. Not my type in every sectors. Yeah. Oh my god, it's tough. Okay. Was he in the film industry? Sorry? Was Film? he in film industry? No, Not at all. not at all. So like entrepreneur, Yes, own a business. sure. Already passed away on a business. A man from America. Who's that person? I think that's already 10 question. Yep. Yeah. And We now can it's ask time for me more. to just guess. Yeah. I'm gonna give 3 trials. Yeah. Okay. Okay. The first trial First trial. is. My first try would be already passed away. It's difficult when it's already passed away. Dang. Walt. Nope. Oh my goodness. What? Colonel Sanders. It is. Yes. Wow, you're good. Oh my goodness. Yes, you're great. Nice. Your turn. Why did you answer Colonel Sanders? Because I just count the one that's so popular from America already passed away. So Colonel Sanders came in my mind after I love the chicken. Yeah, I do love the chicken as well. But remember, everyone has their own timing. Exactly. Colonel Sanders itu memulai usaha di usia 60-an ya, Cah? 40, 40. Dan berhasil di 60-an. 65. 65. Dan menjual value-nya. Jadi dia mencoba menjual resepnya itu ke 1000 toko, ke 1000 restoran, nggak berhasil. Tapi restoran ke 1008 baru dia berhasil. Lalu dia franchise berapa? Everybody has their own timing. See, that's right. Totally So that's why I the wrote Colonel Sanders. proven. Ya. Yeah. Ini. That's Betul. the real proof that the quote I said before, right? Yeah, betul. Colonel Sanders. Wah. Memeji. But you're great. You're great. Okay. You have to be proud of yourself because Your turn. my turn. All right. Oh well. Wah, deg-degannya kerasa. Kayak di depan kelas. Oke. Oke. Terbalik. Oke, terbalik. Iya. Kebalik. Ya. Sini. Oke, ya. Tanganku kelihatan nggak kira-kira? Liatin ke kamera tapi Sini. Cak kalau udah lihat. Oke. That? Yep. Is it a man? Nope. A woman, right? Indonesia or No. America? No. Well, actually, England. Yep. Margaret Thatcher. No. Well, involved in entrepreneurship? No. Politician? Not really. Not really. Mm. What do you mean not really? Well, okay. England? Yep. Not really politician, but also But in politics. in politics. Finally. But not a politician. Is she still alive? No. Well, I mean, like, is she still alive? No. England. Mm-hmm. Is she also involved in music industry? No. But musicians loved her. Musicians love her. Loved her. Musicians loved her. Not a singer. Not a singer. But- Couldn't sing maybe. Couldn't sing. Couldn't sing maybe. Do I love her? Do I like her? You do. I do. England. Everybody does. Everybody does. Everybody does and will. Lady Diana. Yes! Lady Diana! Oh my god! Oh my god! We are good at this! We Oh my God. are. Kayaknya kita harus jadikan ini budaya lagi nih. Ya, ini nanti 17 Agustus. Yeah. Ya. Kan Lady Diana, right? Betul. Yeah. See? Yeah. Not politician but in politics. In politics. Lady Diana ini adalah orang yang bagi Memeci, there is nothing you can't reach if you fight for it. Dia adalah orang yang berjuang
walaupun di tengah-tengah kehidupan aristokratis yang Ya, seperti itu ya, ya, di ya, ya. royal family dengan Ya, ya. segala macam dramanya, Iya, tapi dia bisa mengusahakan menjadi dirinya dan menerapkan pola hidupnya. iya, iya. Ini sesuai dengan pola hidup, Mem. Jadi Iya. ternyata tokoh yang kita pilih adalah tokoh yang sesuai Iya. Masing-masing. sesuai dengan prinsip hidup masing-masing. Iya. Iya, iya. Jadi itulah tadi penutup, menyenangkan sekali. Iya, Dan iya. ini akan kita kaca, kita Iya. akan bagi. Ini akan jadi permainan yang seru banget ya. Sure, sure. And this is one of the ways if you want to make your English fluent, Iya. ya, your English Call her. more fluently gitu ya, more fluently. Dan Memeci berharap ke depannya nanti kalau kita bahas akan semakin banyak mengundang tokoh-tokoh yang pastinya seluar biasa Kak Ica. Insya Dan kita Allah, doakan insya semoga Kak Ica udah Dedi ya semakin sehat, jaya Benar. selalu, makin banyak yang bisa dibagi untuk masyarakat dan selalu memberikan insight terbaik untuk Insya generasi Allah. muda. Amin, amin, amin. Segala macam akan kita bahas hanya di Kelak Kita Bahas. Bahasa Inggris juga.